Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa khususan li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina. Buat saudara-saudara kita, bapak ibu kita semuanya, paman, bibi, uwak kita semua, saudara-saudara kita, sahabat kita yang udah meninggalkan kita semua, Allah Maha Tahu nama-nama mereka. Semoga Allah ampuni dosa mereka dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna dzil hijjah wa inna fihi ala ta'ah wal ibadah waj'alna min ibadika sholihin warzuqna fihi al-ikhlas wal qabul waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Zulhijjah. Bantulah kami di dalamnya untuk memperbanyak ketaatan dan ibadah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Karuniakan kepada kami keikhlasan dan penerimaan amal. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma barik lana fi dzil hijjah wa waffiqna fihi li sholihil a'mal. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Zulhijjah dan berilah kami taufik untuk melakukan amal-amal soleh. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di akhir bulan Zulqa'dah. Tepatnya hari ini Ahad sore tanggal 29 ya. Masih Zulqa'dah. Maka sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. wajib bersyukur kepada Allah karena Allah masih berikan kita
Allah masih berikan kita usia sampai sore ini. Mudah-mudahan doanya Allahumma waballighna Ramadhan ya, waballighna Dzulhijjah. Sampaikan umur kami ini di bulan Dzulhijjah. Loh, kalau udah nyampe mau ngapain? Tadi dari rumah jalan kaki niat, ya Allah sampaikan aku ke majlis Al-Munawwar Al-Barakah. Ya Allah sampaikan aku ke majlis Al-Barakah. Udah sampai mau ngapain? Mau ngaji, mau ibadah, mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mau ngikutin amar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau baca yang diridhoi Allah. Apa yang dibaca? Tahlil la ilaha illallah. Apalagi yang dibaca? Sholawat. Orang itu kudunya kayak kita ini punya amalan apa? Sholawat 500 kali sehari. Udah punya? Tahu sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Itu aja ada sholawat 500 kali. Usahakan kita baca. Orang yang baca sholawat ya, itu dijamin oleh Allah seluruh masalahnya selesai, pecah masalahnya, nggak ada pusing. Nah kita kalau nggak tahu ilmunya maka pusing-pusing aja. Ya, kalau didoain ya Pak, Bu, mudah-mudahan tahun 2027 Ibu berangkat haji. Amin. Yang ngomong amin itu orang hebat. Wah, di mana duit? Nah, tidak boleh kayak gitu. Kita memang nggak punya apa-apa, tapi Allah Maha Kuasa. Dan orang ternyata bisa bahagia ya, sampai pentingnya itu berangkat haji. Ada film judulnya Tukang Bubur. Tukang bubur naik haji. Lu ibu nih. Ibu tukang apa? Tukang gorengan naik haji. Jadikan film. Tukang naon deui? Kalau tukang gosip jangan. Kalau tukang gosip kagak akan naik haji. Ada lagi nenek-nenek. Jadi film namanya Maijah. Dulu. Maijah ingin ke Mekah. Oh iya. Itu gambaran ibu-ibu sekalian ya, bahwa siapapun kalau sudah Allah panggil pada waktunya maka dia akan berangkat. Dan panggilan Allah dalam kehidupan manusia ada 3. Yang pertama panggilan adzan. Yang pertama panggilan untuk apa? Salat. Nah, yang kedua panggilan ibadah haji ke Mekah. Yang ketiga panggilan masjid. Innalillahi wa inna ilaihi. Semua akan menghadapi itu. Benar? Maka kita berdoa mudah-mudahan majelis ini Allah berkahi. Semoga Allah jaga dalam kebaikan. Semoga Allah jaga dalam ketaatan. Ini ibu-ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, senang di hati Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, senang di hati Allah. Ada tambahan? Loh, semakin kita banyak, ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah, cuman satu kebahagiaan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, senang di hati, berkah rezeki, umur bertambah, anak soleh-soleha, tetangga baik-baik. Itu banyakin. Baru Allahu Akbar. Nah gitu ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya?
Ibu badannya gimana? Apa kabar semua? Alhamdulillah badan sehat. Dompet? Ya. Ucapanmu itu doamu kalau ditanya apa kabar ibu? Alhamdulillah badan sehat, tapi dompet jangan ngomong yang enggak. Alhamdulillah sehat, dompet juga sehat. Alhamdulillah. Semoga yang hadir sore hari ini Allah sehatkan badannya. Allah istiqomahkan kita mengaji sampai husnul khotimah. Setiap kebaikan yang kita perbuat sudah pasti akan menambah kebaikan kita. Maka kita harus ingat, ini adalah pertemuan pertama kita sore ini. Pertemuan pertama kita, betul? Betul nggak? Hah? Ini pertemuan pertama kita di bulan ini. Betul nggak? Iya. Mudah-mudahan ya yang di sini insya Allah dicintai Allah. Mau jadi hamba yang dicintai Allah? Mau bener? Mau banget? Cius? Mie apa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setidaknya ada 6 ciri manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ciri-cirinya? Yang pertama adalah manusia yang mendapatkan ujian. Manusia yang mendapatkan mau diuji? Loh, ini seorang guru ngajar di sekolah, ngajar di kelas 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas. Loh, tanda cintanya guru kepada murid, maka guru harus ngasih ujian. Sama dengan kita hidup, siapa yang tidak diuji? Ayo, ibu diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan apa? Ibu diuji dengan apa? Teteh diuji dengan apa? Ada orang diuji dengan jamaahnya. Kenapa? Ya karena dia punya jamaah. Ibu pernah diuji dengan jamaah? Enggak, karena ibu enggak punya jamaah. Ibu punya teman? Punya tetangga? Yang punya teman diuji dengan temannya. Yang punya tetangga diuji dengan tetangganya. Pengen punya anak, diuji dengan. Pengen punya suami, diuji dengan. Begitu kehidupan. Maka barang siapa diuji, itu tanda ya Allah sedang memberikan cintanya kepada yang diuji. Mau diuji? Ibu pernah diuji? Jadi kalau lagi ada ujian, jangan berpikir bahwa hamba yang diberikan ujian terus menerus itu berarti Allah membenci. Bukan. Diuji terus berturut-turut. Tahu-tahu miara ayam, mati ayamnya. Punya cucu, mati cucunya. Mati semua. Maka Allah menyampaikan wala nabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji kalian bisay'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' sedikit rasa lapar. Ibu pernah lapar? Pernah takut lapar? Sebentar. Ya. Wal ju' wa naqsim minal amwal, dan diuji dengan kekurangan harta benda. Wal anfus, diuji dengan kekurangan jiwa. Saudaranya mati, tetangganya mati. Was samarat, dan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tapi kata Allah dilanjutkan wa basyiris sabirin. Ketika aku sudah uji, kata Allah wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu, yang mereka apabila diberikan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang-orang yang diuji oleh Allah.
Jadi ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan keuangannya, ada yang diuji dengan persahabatan, ada juga yang diuji dengan tetangganya. Yang paling enak diuji dengan apa? Yang paling enak diuji dengan apa? Ya, kenikmatan. Padahal itu juga ujian. Banyak orang punya duit, ternyata dia nggak bisa ngaji. Ada orang nggak punya kerjaan, minta doakan, Pak Ustadz doakan ya, naon? Doakan supados aya pagawean. Ternyata kenapa ibu-ibu bisa ngaji sekarang? Karena ibu-ibu nggak punya pekerjaan. Coba yang jadi PRT, IRT, ART, asisten rumah tangga, bantu-bantu di rumah orang, ternyata punya pekerjaan. Bisa nggak ngaji? Bisa kadang-kadang kalau hari Minggu. Tapi kemudian ngaji nggak dia? Maka kemudian ujian itu diberikan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan atau pahala sebanding dengan besarnya ujian. Anak TK ujiannya apa? Anak SD ujiannya? Ada nggak anak SD diuji dengan anaknya? Ada? Nggak ada. Ya kalau ibu-ibu, apalagi nenek-nenek, diuji dengan anak sudah, diuji dengan incu sudah, diuji dengan minantu udah. Betul? Punya menantu, masya Allah. Gitu. Ada aja namanya punya menantu. Kemudian barang siapa? Nah, nih. Apabila dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, niscaya dia akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa ridho menerimanya, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ciri cinta Allah yang pertama diberikan ujian. Yang kedua, didekatkan kepada Allah dengan ketaatan. Ibu-ibu nih, didekatkan kepada Allah dengan ketaatan. Menjalankan ibadah sholat itu tanda kita mendekat. Nah itu ketika kita diberikan kemampuan untuk mendekat kepada Allah, itulah tanda bahwa Allah mencintai kita. Yang ketiga, Allah akan menambahkan ilmu. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Maka ibu dihadirkan ke majlis ta'lim, ilmunya nambah. Kalau di rumah nambah, tapi nggak ada gurunya. Maka ada ungkapan man la shaykha lahu fa shaykhuhu syaitan. Barang siapa tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Jamaah, ciri yang keempat, tanda dicintai oleh Allah, kita dibuat lebih memahami agama. Ya. Agama menjadi lebih mudah. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki jadi baik oleh Allah, maka Allah memberikan atau menjadikannya lebih paham tentang urusan agama. Ibu tambah paham nggak? Tambah tua, tambah taubat nggak? Halo? Insya Allah. Bukan tambah tua, tua-tua keladi, bukan. Semakin tua semakin jadi. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kita belajar, lama-lama agama kita, pemahaman kita tentang agama bertambah. Maka hamba Allah akan akan dituntun menuju jalan yang benar dengan berbagai petunjuk tertentu, sehingga proses pembelajaran bisa diikuti dengan baik. Enggak ujuk-ujuk ngaji sekali langsung pinter kan enggak. Nah, kemudian yang kelima,
ciri orang dicintai Allah adalah sulit melakukan kemaksiatan. Kalau bentar-bentar maksiat, berarti nggak dicintai Allah. Ya. Maka di antara banyak tanda kasih sayang Allah pada hambanya, yakni ia merasa sulit pada saat akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Mau ngomongin tetangga, waduh susah, sulit. Kenapa? Itu ada temennya lagi. Kita udah panggil, "Cek, Kadia." Udah Kadia, tahu nggak? Tahu tuh ada yang nyamperin. Gitu. Jadi kita nggak dikehendaki oleh Allah untuk maksiat. Kita nggak dikehendaki oleh Allah untuk ngomongin orang. Ya. Contohnya lagi gini nih. Emang sempet ngomongin orang kalau ada pengajian? Setidaknya kita berhenti setengah jam ngomongin orang. Tapi kalau di luar sono ngomongin orang bebas. Nah, ya yang di luar sono. Nah, kemudian yang keenam, tanda seseorang dicintai Allah, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Karena Allah pasti memberikan rezeki. Ya. Allah pasti memberikan rezeki selama kita hidup. Maka nih mumpung bentar lagi masuk bulan Zulhijjah, baca itu 1 bulan. Selama 1 bulan, ya, baca zikir, solawat 500 kali tiap hari. Insya Allah sulit maksiat. Kita udah dikasih jalan, nggak mau. Kita berada di majelis tapi nggak. Yang kedua, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 450 kali. Udah. Ingat gak ini? Iya, cukup ya segitu aja. Nah, maka ya duha 4 rakaat itu udah biasa. Barang siapa melakukan banyak tuh faedah-faedah, manfaat, keistimewaan sholat duha, udah pasti rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sholawat sehari 500 kali. Duh. Ini masalahnya kita ini ya menjadi, kita kan kerja. Yang masih kerja, yang nggak kerja coba rezekinya dari mana? Ada orang nggak kerja, suami nggak ada, rezekinya dari mana? Dari Allah. Emang Allah ngasih? Dari anak. Loh, ada orang suaminya meninggal, anak nggak punya, kok masih punya duit? Dari siapa itu? Dikasih orang. Punya anak, apakah semua anak benghar kemudian ngasih ke anak orang tuanya? Apakah suaminya semua suami ngasih nih semuanya? Enggak. Masih ada pelit-pelitnya. Ada yang tidak pelit, siapa? Allah Subhanahu. Makanya yuk usahakan sedekah subuh, ba'da subuh, setelah sholat subuh, sebelum sholat duha. Rutinkan, punya duit, nggak punya duit, siapa aja yang ketemu, mau yatim, mau nenek-nenek, mau pokoknya 5.000. Enteng nggak 5.000? Lama-lama kan jadi 5 juta. 5.000 sebulan. Kita nggak pernah cita-cita nih, ya Allah takdirkan aku ya Allah bisa sedekah sebulan 5 juta. Pernah punya? Pernah doa? Duh, kalau enggak ya. Ayo doa, ya Allah, takdirkan aku di tahun 2026 bisa bersedekah tiap hari 5 juta. Jadi ada yang amin, ada yang hehehe, ada yang coba. Kenapa Allah memberikan kepada kita sesuatu yang beda? Karena urusan keyakinan yang beda. Sama-sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi ibu kan nggak mau manggil anak kecil. Karena doain ya, bacain Rabbana atina buat saya. Tapi kalau ada kiai yang mimpin, yakin Rabbana atina fil yakin. Padahal yang dibaca sama.
Yo, ayo belajar kita ya, sama-sama belajar. Banyak ustadz yang nggak punya kerjaan. Hah? Apa kerjanya ustadz? Loh, ngaji. Ngaji itu mah bukan kerjaan. Ustadz itu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah. Salat, ikut salat. Ngajar ngaji, ngajar ngaji. Nggak pernah. Dia nggak punya pos. Ke Parung, nggak pernah. Ke sana, ke sawah, nggak pernah. Allah merintahkan ke sawah, nggak? Gitu. Jadi karena dia jadi karyawan Allah, maka yang ngasih gaji Allah. Udah gitu kan? Minta ya Allah, mudah-mudahan setiap bulan aku bisa sedekah 5 juta. Kalau 5 juta bisa sedekah, berarti duit yang didapatkan berapa? Lebih dari 5 juta. Kalau setiap bulan kita mau, ada nggak orang yang sedekah tiap bulan 10 juta? Ada. Pernah lihat? Belum, itu masalahnya. Kalau kita udah lihat dia pasti yakin. Iya, tambah kaya. Coba lihat temennya. Sesama orang pelit biasanya temenan. Iya kan? Coba orang miskin temennya orang yang punya mobil temennya. Orang yang punya motor Harley temennya. Yang di pengajian temennya. Ya yang ngaji-ngaji itu ya gini-gini aja lah. Makanya nggak akan berubah kalau ngajinya di sini terus. Kali-kali ngaji ke kota Bogor, maka berubah teman, berubah obrolan, berubah doa. Kali-kali ngaji ke Istiqlal, orang baru. Ya kan? Supaya rezeki juga berubah. Ciri yang ketujuh, orang yang dicintai Allah, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis. Ini majlisnya lapang segini ya. Lapang lah. Ini majlis kebetulan jamaahnya hampir penuh. Ya. Kalau ada orang datang tuh masih nyari gitu kan. Tafassahu, lapang-lapanglah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan bagimu. Ya. Apabila dikatakan berdirilah kamu, tolong berdiri biar cukup ya, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? 2. Alladzi yarfa'illahu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu. Maka ibu-ibu sekalian, kalau punya anak udah suruh nuntut ilmu aja. Maka yang pesantren tanggung-tanggung nggak dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu terjun di masyarakat juga enggak. Kenapa banyak ustadz itu dipakai ya? Karena punya ilmu. Tapi lihat-lihat ustadznya kayak apa? Ustadz suruh pakai laptop bisa nggak? Ya ada yang enggak. Kalau enggak berarti enggak laku di sana. Ada ustadz kemana-mana ya pakai sarung aja. Kira-kira diundang nggak ngaji di hotel? Nah, jadi ilmu itu harus upgrade ya, meningkat. Ustadz ya pakai apa Bu Haji? Capcut. Oh, capcut, ada Canva, ada apa lagi? Iya banyak gitu ya. Manfaatkan. Jangan karena yang bikin kan orang kafir tuh. Ya nggak apa-apa kita manfaatin. Emang ibu-ibu di dapur itu pisau yang bikin orang mana? Hah? Yang bikin orang? Loh, ibu-ibu di dapur ada pisau. Itu yang bikin orang Cina. Kalau orang Cina insya Allah bersih pisaunya.
Tapi kan ada pisau yang hitam. Habis nganu sayur tinggal sebentar hidung. Nah itu siapa yang bikin? Ya bikinan sono bersih-bersih. Kalau nggak bersih nggak stainless kagak dipakai. Kita ini kebiasaan, makanya kalau ada ciri-ciri rumah miskin, satu, banyak pakunya. Kalau di majelis banyak pakunya, cabutin ini. Kan nggak kepake. Ayo di rumah coba lihat orang-orang yang rumahnya bagus di komplek, pakunya di mana? Nggak ada pakunya. Hah? Kresek digantung-gantung, isinya udah nggak ada. Itu ciri-ciri rumah yang nggak laku banget tuh. Coba bikin rumah kita kayak hotel. Sesuatu yang sudah nggak pantas, udah buang. Ini Masya Allah, celana anak dibikin serbet. Coba. Alhamdulillah celana anak, cancut suami. Nah, ayo coba pantas nggak? Pantas nggak jadi orang kaya gitu? Yuk kita belajar nih, memantaskan diri menjadi orang Islam yang kaya. An-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Hanya slogan tapi di rumahnya acak-acakan. Maka ibu-ibu sekalian, jangan boleh di rumah kita ada yang gantung baju di dalam kamar mandi. Itu ciri-ciri itu. Kalau gantung baju, apalagi baju di kamar mandi ditaruh di lantai, wah dah ketahuan itu. Rezekinya insya Allah seret. Yuk, ini kita harus introspeksi, ngaji terus. Tapi ternyata di kamar mandi rumahnya naudzu. Understand? Nah, insya Allah berubah semua. Ulang, cabutin paku itu. Jangan lagi ada baju buat keset. Bu, harga keset berapa sih? 10.000. Ya Allah, itu orang langsung merasa terhargai. Jangan kemudian datang ke rumah kita, kesetnya keset beli. Giliran buat hari-harian, kesetnya keset baju, kan menghinakan diri. Allahu Akbar. Bisa ya dapat ilmunya nih, diangkat derajatnya oleh Allah. Beriman sudah, diberikan ilmu sudah, kok nggak naik-naik derajatnya? Ada yang error. Kenapa? Ilmunya nggak diterapkan, ilmunya nggak dipraktekkan. Dapat ijazah, nyari yang panjang-panjang wiridnya, udah nyari doang, tapi nggak dipakai. Udah nih bulan Dzulhijjah, yuk wiridan tuh, sholawat sehari 500 kali. Enteng nggak? Enteng. Yang penting istiqomah. Syukur-syukur lanjutkan 40 hari setelah bulan Dzulhijjah. Waduh, mantep itu. Udah, setelahnya udah nggak usah baca, insya Allah utang-utang lunas. Loh, masalahnya kita itu nggak niat. Coba ibu-ibu ketika ngaji ini, niatnya apa? Mencari ilmu itu kan ilmu-ilmu akhirat. Yang buat dunia, ibu buat dunia. Ibu bawa air, nanti airnya dibacakan sholawat, bacakan doa. Loh, kok nggak niat ya? Niatin, ini air berkah nih. Berkah semua, ya. Harus diniatkan. Aku kok badan pegel-pegel nih. Ya Allah, dengan minum air ini ya Allah, aku minta rahmatmu ya Allah, sehatkan badanku. Sehat. Kita masalahnya butuh tapi nggak doa. Ayo, yang membedakannya, makanya kita ini di bulan Dzulhijjah, kita ini adalah Ibrahim. Ini Ibrahim nih. Ibrahim itu bukan hanya itu Ibrahim Nabi. Kita ini Ibrahim semua. Setiap kita ada ilah Ibrahim, dan anak kita atau rezeki kita itu adalah Ismail. Makanya korbankanlah sebagian rezeki. Loh, Nabi Ibrahim memang diminta suruh ngorbanin semuanya? Kagak. Istrinya tetap ada, hartanya masih ada, suruh ngorbanin apa? Anaknya. Nah, ibu-ibu,
Anaknya itulah harta-harta kita yang harus dikorbankan. Kenapa? Itulah binatang. Dan apa bedanya manusia dengan binatang? Manusia diharapkan selalu berdoa karena jiwa kebinatangannya sudah disembelih. Ya? Apa bedanya manusia dengan doa? Manusia makan pakai doa, pakai tangan. Manusia mau makan pakai doa. Setelah makan pakai doa. Hewan mau makan kagak doa. Setelah makan kagak doa. Itu yang membedakan. Ya kita ngaji nggak doa kan naudzubillah. Orang yang dirahmati Allah itu ya akan selalu mudah membeli, mudah menjual, mudah membayar hutang. Itu sih. Udah ngaji dirahmati Allah enggak? Nah, kalau dia mudah membeli sesuatu berarti dirahmati Allah. Yang kedua mudah membayar. Yang kedua mudah menjual. Ini orang mau jual rumah belum tentu laku, lama ini. Berarti rahmat Allah masih jauh. Yang ketiga mudah membayar hutang. Loh ini ketemu kok jadi lupa hutang-hutangnya. Nah ini masalah juga. Kemudian bulan haram di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 4 bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini semuanya punya keistimewaan. 3 keistimewaannya. Masih ada waktu? Masihlah. Selesaikan. Keistimewaannya adalah 1, mendapat kemuliaan atas segala kebaikan. Banyak bulan tapi Allah mengutamakan Zulhijjah. Berarti orang-orang yang masuk bulan Zulhijjah oleh Allah juga diberikan kemuliaan. Yang kedua, hurum. Artinya apa? Ya orang dijauhkan dari kezaliman, dijauhkan dari yang haram. Itu berarti artinya dia dimuliakan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, pahalanya dilipat gandakan pada bulan Zulhijjah. Percaya nggak? Amalin. Percaya, amalin. Belum. Maka jamaah sekalian, ya, setidaknya ada 6 bekal kita untuk menyambut bulan Zulhijjah. Ya. Karena kenapa harus disebutkan ibu-ibu sekalian? Kenapa amalan-amalan itu harus disebutkan? Fadilah, keistimewaan. Karena manusia butuh motivasi. Coba kalau ngaji, kira-kira Bu, ngaji. Ini kan jumlahnya segini ngaji. Yang ngaji nanti hari Ahad, ya, Ahad depan. Yang ngaji dikasih minyak goreng 1 kilo. Kira-kira yang hadir banyak? Banyak. Itu manusia butuh motivasi, butuh penyemangat. Maka ini ada 6 hal yang bisa kita lakukan sebagai bekal kita menghadapi bulan Zulhijjah atau masuk bulan Zulhijjah. Karena manusia butuh motivasi, beramal cerdas di waktu terbatas. Kenapa terbatas? Bulan Zulhijjah aja. Yang pertama zikir. Zikir itu gimana? Ya boleh. Zikir itu meliputi sholat. Sholat itu zikir. Yang kedua membaca Quran itu juga zikir. Hadir di majelis ilmu itu juga zikir. Duduk saja, ya. Di bulan Zulqa'dah artinya yang memiliki duduk saja itu juga bisa disebut berzikir. Yang kedua adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hadis disebutkan orang yang berpuasa Arafah itu dosanya diampuni setahun ke depan. Wis, enak ya? 1 kali puasa dosanya diampuni. Nah, ibu-ibu mau puasa? Ayo insya Allah. Ya. Yang ketiga, perbanyak sedekah.
Ada 6 manfaat sedekah. Yang pertama menghapus dosa, yang kedua menolak bala, yang ketiga mempercepat dikabulkannya doa. Yang keempat, ini kalau doa kok nggak dikabul, sedekahin. Yang keberapa? 4. Nah, meringankan sakaratul maut. Kalau ada orang sakaratul maut sampai 3 hari, nah itu sedekahin. Insya Allah cepat, ya. Tapi ibu-ibu kayaknya cepat ini nggak usah sedekahin. Mudah-mudahan panjang umur, ya. Panjang umur. Kemudian sedekah itu melapangkan alam kubur yang sempit karena sedekah bayar lampu, ya, sedekah ngasih minum, sedekah tenaga, sedekah macam-macam. Kemudian sedekah juga akan memasukkan ahlinya, maksudnya keluarganya juga bisa masuk surga karena sedekah. Makanya ada ungkapan gini, Pak Ustadz, ini saya sedekah buat ibu saya yang udah meninggal. Berapa? 100.000. Itu bisa memasukkan orang tua ke dalam surga. Gitu. Jadi makanya harus benghar, ya. Dan sedekah itu tidak harus harta, bisa dengan tenaga, ya, bisa dengan pemikiran dan lain-lain. Dan sedekah yang terbaik saya bilang tadi adalah sedekah di waktu subuh. Kenapa? Karena malaikat berdoa. 1, ada malaikat yang berdoa, ya Allah, berikan kepada yang berinfak pengganti. Allahumma ati munfiqan. Ya. Kemudian ya Allah, yang satu malaikat berdoa, ya Allah, berikan kepada yang pelit kebinasaan dengan harta bendanya. Makanya orang yang pelit itu Masya Allah. Contohnya siapa, Bu? Jauhkan diri dari pelit. Wabil khusus pelit terhadap diri sendiri. Contohnya saat orang sakit, harusnya dia ke dokter, nggak mau ke dokter. Kenapa? Daripada duitnya buat bayar dokter, dia pelit. Yang keempat adalah saling memaafkan. Hindari permusuhan. Ya, sekarang tuh maafin. Yang kelima adalah ibadah kurban. Ya. Berkorban, setiap darah yang mengalir dari hewan kurban itu akan jadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Allah enggak nerima dagingnya, Allah enggak nerima bulunya, tapi Allah menerima kurban kita. Kenapa? Karena kurban adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu adalah amalan ibadah haji. Yuk sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lagi labbaik Allah. Bayangkan Mekah. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah itu. Ingat ya. Ibu bayangkan lihat Ka'bah gimana. Ngebayangin aja kita, Masya Allah, berdesak-desakan dengan jamaah lain, satu tujuan, tawaf muterin Ka'bah. Setelah itu lari-lari dari sofa ke Marwah bareng dengan orang.
Sebanyak itu nggak kita kenal. Tapi semua punya tujuan, punya Tuhan yang sama. Allahu Akbar. Itu panggilan siapa? Haji? Panggilan Allah. Jadi panggilan azan, panggilan sholat, panggilan haji, syaratnya mudah. Mau haji? Loh, kok yang mudah yang mau? Ibu-ibu mau haji yang belum? Hah? Mau, syaratnya mudah. Yang pertama, serius nih. Yang pertama syaratnya daftar. Pakai apa? Enggak, pakai formulir. Iya kan? Emang langsung bayar? Pakai formulir. Setelah itu adalah bayar. Siapa yang bayarin? Allah. Siapa yang bayarin? Emang ibu yang bayar? Jadi yuk daftar sendiri, isi formulir sendiri, lalu bayar. Siapa yang bayar? Allah. Yang bayar Allah. Maka haji dan umroh bukan karena kaya atau miskin. Ya. Haji dan umroh bukan kaya atau miskin. Nyatanya tukang bubur naik. Nah itu kaya apa miskin? Hah? Loh, dulu ada Maijah. Maijah dalam filmnya kaya apa miskin? Miskin, tapi dia nabung. Sebelum sampai duitnya buat biaya haji, ternyata sudah bisa ke Mekah. Saya pernah ikut acara Walimatus Safar di Pasar Rebo. Orang ngundang saya coba. Saya di Bogor, di sini. Dia kok tahu-tahu ngundang saya. Suruh apa? Kirain Pasar Rebo kali jamaahnya keren lah, mantep, masjidnya juga keren. Ternyata Masya Allah ibu-ibu sekalian, itu adalah seorang nenek yang dia sudah nabung 12 tahun. Kerjaannya apa? Jual sayur, kacang, kol, keliling ke perumahan, gang-gang gitu. Nabung selama 12 tahun, akhirnya bisa berangkat haji. Itu saya pernah menghadiri itu, ya. Jadi jangan membatasi kekuasaan Allah. Siapa yang ingin ke Mekah? Saya. Gitu. Siapa yang ingin ke Mekah? Saya. Kita ini kalau ngukur diri nggak kuat, duit kita nggak kuat, tapi kuasa Allah banyak, ya. Makanya ibu-ibu sekalian udah daftar, udah isi formulir, bayar. Bayarnya pakai apa? Duit. Ada artinya itu duit. Duit berapa huruf? 4 huruf. Yang pertama zikir. Yang kedua usaha. Yang ketiga ikhtiar. Yang keempat tawakal. Duit. Zikir, ingat Allah dalam hati, dalam lisan dan amal. Ingat terus. Yang kedua melakukan tindakan untuk mencapai tujuan haji. Yang ketiga sungguh-sungguh mencari jalan terbaik. Nah, gimana caranya itu? Yang keempat tawakal, berserah diri kepada Allah. Loh, ini daftar belum kok udah tawakal? Yuk daftar. Kemana? Yang hadir sore ini di Masjid Al-Munawwarah, mudah-mudahan di Masjid Al-Barokah, mudah-mudahan Allah berangkatkan haji segera. Ada yang sudah berdoa mau berangkat haji? Ada yang udah daftar? Ada yang udah isi formulir? Ada yang udah bayar? Mana tuh salah satu kayaknya? Maka besar pahala orang berhaji, ibu-ibu sekalian, diampuni dosanya, mendapatkan surga, doanya lebih mudah dikabul oleh Allah, hidupnya lebih berkah, dan ketakwaannya meningkat semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, ibu sekalian. Mohon maaf ya. Insyaallah tahun 2027 ada yang berangkat dari Majelis Al-Barokah. Amin ya rabbal.
Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.